Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini. Bagaimana kabarnya pendengar Rasil di Sukabumi, di Batam, di Sigli, di Semarang, di Yogyakarta, di Batam, dan lain-lain ya. Ini penggemar dari Sukabumi banyak juga ya. Saya suka dengar itu psikologi keluarga. Ini paling suka dia bilang. Saya menjalani nasihatnya dari satu sen sehingga yang tadinya saya mau cerai jadi nggak jadi karena mendengar nasihat dari acara psikologi keluarga. Ya mudah-mudahan sehat terus ya Ibu. Baik, kali ini di sini ada Safana Danaura dari SMK Madya Depok yang sedang PKL. Kemudian ada Ustaz Hasan Zazali dan Atep Setiabudi juga Algi. Ada beberapa kasus yang masuk. Yang pertama, seorang pria baru nikah tapi udah mulai tergoda lagi. Kemudian ada pertanyaan tentang 3 hal, bahwa serius, guyonnya atau main-mainnya dianggap serius juga. Apakah itu nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Husin Alatas. Assalamualaikum Ustaz Husin. Waalaikumsalam. Ustaz Abu Bakar. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah untuk bagaimana kita dimudahkan dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Nanti semuanya akan dijawab oleh Ustaz Husin dan Ustaz Abu Bakar Baraja. Mbak Nuning, bisa dibacakan kasusnya seperti apa? Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Husin, Ustaz Abu Bakar, dan semua yang bersama-sama psikologi keluarga kali ini. 2 kasus yang tadi kita dengar dari Mas Krisna. Yang pertama, Ustadz, saya seorang pria baru menikah, belum 3 bulan, tapi masih mudah tergoda oleh wanita. Rasanya tetap asik saja bersama mereka, Ustadz. Gimana ini? Oke. Kemudian kasus yang kedua terkait dengan seriusnya perkataan. Tadi Mas Krisna bilang, kalau orang bilang mau cerai tapi bercanda, itu bagaimana Ustadz? Guyonannya orang yang serius atau seriusnya orang yang serius? Apalagi terkait dengan pernikahan, perceraian, dan rujuk. Itu saja Ustadz, terima kasih. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalam ala ahli baitika at-tayyibin. Wassalam ala sahabatika al-ghurril mayamin. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamualaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ditemani oleh Ustaz Abu Bakar Baraja yang selalu membawa harapan dan senyum sebagaimana namanya. Ibu Haja Nur juga yang membawa cahaya di tengah-tengah kesenduan Bapak Ibu. Ada Ustaz Abdul Hasan Asyadzili. Ada juga Atep Algi, kemudian juga 2 putri kita yang sedang magang. Kepada seluruh pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah, begitu pula seluruh kerabat kerja di studio,
para pencinta radius TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan hati kita, langkah kita di jalan yang Allah ridhai. Allah curahkan rahmatnya, jaga kita dari berbagai macam tipu daya syaitan. Hati kita sepenuhnya mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai juga orang-orang yang beriman. Dan kita mohon pada Allah agar kecintaan kita kepada Allah melebihi kecintaan kita kepada diri kita, keluarga kita, dan dunia serta seluruh isinya. Semoga Allah tutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan kelak bersama Nabi-Nya Muhammad SAW, para nabi, keluarga, begitu pula sahabat-sahabat mulia yang berjuang bersama Nabi-Nya Muhammad SAW. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, di antara salah satu pemahaman dan praktek dalam agama yang benar-benar membawa tragedi dalam kehidupan rumah tangga, pemahaman dan praktek yang kembali kepada riwayat yang bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim, yang seharusnya para ulama tidak menoleh kepada riwayat semacam ini, tapi ternyata mereka tinggalkan kitab Allah kembali kepada riwayat yang lemah karena dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Padahal hadis ini yang meriwayatkan cuma satu orang, yaitu Abu Hurairah. Kita tidak curiga pada Abu Hurairah, tapi kita curiga kepada orang yang mengatasnamakan Abu Hurairah. Di mana dalam riwayat tersebut yang diriwayatkan oleh Al-Arba'ah kecuali Nasai, disebutkan thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna hazlun. Ada 3 hal, seriusnya serius, guyonnya saja serius. Berarti seriusnya super serius, guyonnya serius. Ketiga hal tersebut adalah pernikahan, cerai, dan rujuk. An-nikah, wat-talaq, war-rujuk. Atau war-raja'ah. Nah, kalau kita kembali kepada sanad hadis ini amat lemah. Walaupun Al-Hakim dalam Mustadraknya mensahihkan, tapi rawinya hanya 1 orang. Padahal kita tahu tradisi kebiasaan para sahabat, kalau 1 orang meriwayatkan hadis tidak akan diterima. Hingga dia membawa saksi, kemudian disumpah. Saksinya sebanyak 2 orang. Apalagi berkaitan dengan hukum yang dapat mendatangkan tragedi dan juga kehancuran dalam kehidupan rumah tangga. Jadi kalau orang main-main nikah, seperti anak-anak yang bermain nikah, dianggap apa? Padahal kan ada apa? Ada persyaratan dalam pernikahan, ada rukun. Masa hanya gara-gara main-main, ya, pernikahan bisa sah? Kemana perginya? Wali, begitu juga saksi. Kemudian yang kedua adalah perceraian. Orang membangun kehidupan rumah tangga dengan susah payah, tetap dengan mudah dihancurkan yang mendatangkan korban, perpecahan, kebencian, juga kerusakan pada anak-anak yang apa? Yang berada di bawah naungan keluarga tersebut. Padahal Allah perintahkan kita untuk menjaga betul-betul keluarga kita dan anak-anak kita agar jauh dan selamat dari azab api neraka. Yang ketiga adalah rujuk. Main-mainnya pun sah. Nah, di sini saya ingin membawa para jamaah sekalian menuju Al-Quran Al-Karim. Jadi para jamaah sekalian, ikhwan akhwat yang dicintai Allah, begitu juga orang-orang yang telah berkeluarga atau akan berkeluarga harus betul-betul memahami agama dari referensinya yang menjadi panduan hidup kita, juga panduan Nabi kita dalam sunnah-sunnahnya. Kalau kita membuka suratul Baqarah ayat 225.
Sebelum Allah berbicara mengenai ila dan perceraian, Allah berikan pengantar terlebih dahulu. La yu'akhidhukumullah billaghwi fi aimanikum. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurun halim. Allah tidak menghukum kalian pada sumpah yang kalian keluarkan dalam bermain-main dan tidak serius. Kalau orang bersumpah tidak serius, bermain-main, itu tidak membawa konsekuensi hukum. Walaupun dia berdosa, tapi konsekuensi hukumnya tidak apa? Tidak berlaku. Walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, tapi Allah hukum kalian ya pada apa yang kalian keluarkan dari sumpah yang bersumber dari mana? Dari hati kalian. Wallahu ghafurun halim. Dari rahmat Allah yang besar, Allah tidak hukum apa yang keluar dalam rangka bermain-main. Karena Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyabar. Coba kalau seandainya manusia ya, dengan bermain-main dijatuhkan hukum, apa jadinya? Ini rahmat Allah tapi kurang disyukuri. Kita mencari kesulitan buat diri kita. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya, mulai berbicara mengenai ila dan talak. Apa itu ila? Dalam bahasa Arab kata ala yu'li, ila itu menunjukkan arti bersumpah. Nah, pada masa jahiliyah dulu orang-orang Arab kalau ingin menyiksa istrinya, sengaja dibuat terkatung-katung. Dia bersumpah dengan nama Allah bahwa aku tidak akan lagi menggauli kamu. Tapi tidak diceraikan. Jadi si perempuan berada dalam kondisi terkatung-katung. Sebagai istri tidak digauli, tapi dalam waktu yang sama tidak dilepas untuk bisa menikah dengan orang lain. Ini kan penganiayaan. Allah Subhanahu wa taala melarang hal ini. Maka Allah menyebutkan lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati asyhur. Orang yang mengilah istrinya, bersumpah tidak akan menggauli istrinya, diberikan batas waktu 4 bulan. Diberikan batas waktu 4 bulan. Ini ayat berikutnya. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kalau mereka rujuk kembali ya, sebelum 4 bulan tadi ya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi kalau sampai 4 bulan si laki-laki tidak mau merujuk, ya, dia harus tinggalkan istrinya. Supaya si istrinya bebas, bisa menemukan pria idamannya kembali. Jangan suaminya menjadi penghalang. Walaupun hak cerai di tangan suami, tapi tidak boleh laki-laki berbuat semena-mena. Wa in azamut talaq fa innallaha sami'un alim. Kalau mereka ingin bercerai, Allah Maha mendengar lagi Maha tahu. Jangan beranggapan seolah-olah hidup wanita ini bergantung pada suaminya, tidak. Semua kembali pada Allah. Kamu menikah di bawah pengawasan Allah. Kamu bercerai juga di bawah pengawasan Allah. Adapun menganiaya istri kamu haram dalam agama. Oleh karena itu pemerintah bisa turun tangan menghukum laki-laki semacam ini. Tapi sayang karena agama bukan didapatkan dari Al-Quran, hingga banyak wanita-wanita kita melihat bahwa agama Islam itu menindas kaum wanita. Baru setelah itu Allah bicara mengenai perceraian. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kita nggak bicara sekarang mengenai rincian mengenai at-talaq, kita akan bicarakan nanti dalam kesempatan lain. Tapi sekarang saya ingin bicara mengenai orang yang main-main sumpah, apalagi main-main dalam berbicara. Guyon. Kalau sumpah saja tidak berlaku, apalagi guyon. Ini membuktikan bahwa hadis tadi merupakan hadis palsu, makdzubatun ala Rasulillah. Berbohong atas nama Rasul ini merupakan dosa besar. Nah, walaupun kita menjumpai riwayat tersebut disahihkan oleh sebahagian rawi seperti Al-Hakim, Bukhari tidak meriwayatkan, Muslim tidak meriwayatkan,
yang beriwayatkan adalah Al-Arba'ah yang terkenal Abu Daud, Tirmidzi, tapi di luar Nasai. Masa riwayat didahulukan atas kitab Allah? Saya tidak menuduh Abu Hurairah, tapi kita berhati-hati karena susah untuk membuktikan kebenaran riwayat hanya pada sanadnya. Sifatnya subjektif, lebih baik kita perhatikan isinya ternyata bertentangan dengan Al-Quran. Nah, dalam suratun Nisa, kalau kita kembali ke dalam suratun Nisa, Allah menjelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan pada saat seorang laki-laki akan menceraikan istrinya. Bisa dibuka. Itu dimulai dari apa? Dari ayat 34 dari suratun Nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau diterjemahkan dari zaman dulu, laki-laki adalah pemimpin. Betul enggak? Penguasa atas kaum wanita. Padahal makna qawwam beda. Kaum pria sebagai orang yang bertanggung jawab menjaga kelurusan wanita-wanita mereka. Mengayomi, mendidik mereka. Oleh karena itu kata qawwam, ya, yuqawwimu taqwiman laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Ini kata-kata itu berhubungan kan? Maksudnya laki-laki punya kewajiban untuk menjaga, mengayomi dan mendidik keluarganya. Berarti sebelum dia meluruskan, dia harus lurus. Kalau tidak, dokter sakit bagaimana bisa mengobati orang yang sakit? Betul enggak? Tabibun yudawi wa tabibu maribu. Jadi dia berkewajiban untuk membimbing, menjaga, meluruskan keluarganya. Dan sebelumnya dia harus lurus. Betul tidak? Kalau orang yang bengkok meluruskan, yang bengkok, ya ukurannya kan dia yang bengkok. Jadi yang terjadi pada saat ini. Kemudian, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki diberikan amanat ini, ya, Allah berikan keutamaan buat laki-laki, berikan keutamaan juga buat perempuan. Kalau perempuan menempati kedudukan laki-laki, laki-laki menempati kedudukan perempuan, ya repot dong. Apa laki-laki yang harus melahirkan, yang harus menetekkan? Tidak mungkin. Jadi laki-laki bertugas mencari nafkah, istri menjadi apa? Permaisuri di rumah, dia tidak keluar kecuali seperlunya. Dia boleh bekerja untuk pekerjaan yang berhubungan dengan wanita. Contohnya sebagai dokter anak, dokter kulit. Kita butuh dokter-dokter, ya, dokter gigi juga. Ya. Tapi untuk dokter kandungan, jangan laki-laki justru lebih banyak peduli terhadap dokter kandungan karena pendapatannya besar walaupun masuknya mahal. Jadi kita ingin dokter kandungan perempuan, kecuali pada kasus tertentu memang dibutuhkan dokter laki-laki. Kadang-kadang perempuan, ya, tidak punya keberanian, ketabahan dalam menghadapi kasus tertentu. Tapi ingat, jangan sampai profesinya mengabaikan kewajiban dia sebagai ibu dan istri. Akhirnya digantikan oleh pembantu. Pembantu pulang kampung, anak menangis. Ibu pergi keluar kota, bahkan keluar negeri, anaknya tenang-tenang aja. Siapa yang jadi ibu? Padahal motivasi anak itu penting dari seorang ibu. Kalau dia kehilangan peran ibu, akan merusak akhirnya dirinya. Dan di saat dia tumbuh nanti, dia juga akan melakukan hal yang sama. Wa bima anfaqu min amwalihim, begitu juga dengan apa yang mereka nafkahkan dari hasil harta mereka. Laki-laki bekerja mencari nafkah, istri menghormati, menghargai, bersyukur juga pada kebaikan suami hingga mendorong dia, ya, untuk berbuat lebih baik lagi, menjadi motivasi yang amat indah. Tapi kalau dua-duanya punya peran yang sama, gimana sih perempuan bisa menghargai suaminya? Justru dengan kebaikan suami, tanggung jawabnya, tumbuh rasa cinta di hati istri. Dengan layanan perhatian istri, tumbuh rasa cinta di hati suami pada istrinya. Fassalihat qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita-wanita yang saleh, qanitat, dia taat pada Allah, taat pada suaminya. Ketaatan pada suami ini menumbuhkan rasa hormat. Jangan seperti pandangan, ya, atau image yang sekarang berkembang, kita harus bisa mandiri. Supaya kalau suami kita macam-macam, kita juga
bisa lepas mandiri. Kalau dari pertama sudah siap-siap seperti ini, akhirnya begitu muncul ketegangan sedikit, langsung si perempuan apa? Ceraikan saya. Saya nggak butuh sama kamu. Saya juga berpenghasilan. Bahaya nggak? Jadi masuk berumah tangga sudah siap-siap untuk apa? Untuk pisah. Oleh karena itu, kalau kita berikan pendidikan yang baik buat kaum pria, untuk menjadi pria yang bertanggung jawab, wanita juga menjadi ibu yang baik, insya Allah mereka apabila terjadi guncangan, mereka berusaha tetap untuk menjaga bahtera mereka. Jangan sampai mereka hancurkan bahteranya, hanya nyemplung di lautan, tenggelam sama-sama. Laki-lakinya harus tahu kewajibannya, jangan hanya tahu haknya, perempuan juga harus tahu kewajibannya. Jadi wanita-wanita yang soleh, qanitat, taat, hormat pada suami. Hafizatun lil ghaib, menjaga apa-apa yang wajib dijaga pada saat suaminya dalam keadaan gaib, tidak memasukkan pria asing ke rumahnya, menjaga dirinya, menjaga hartanya. Ini yang akan menumbuhkan rasa hormat di hati suami. Kalau daya tarik rumah tangga hanya ketampanan, kecantikan, sebentar bosan. Tapi rahmat, ya, yang tumbuh di hati karena saling menghargai, itu yang amat indah. Qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Di sini karena mereka menjaga Allah, Allah juga jaga mereka. Orang ingin dijaga sama Allah tapi nggak menjaga Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu wallati takhafuna nusyuzahun, dan istri-istri yang kalian khawatirkan pembangkangannya, bersikap keras, arogan, bangga diri mungkin karena harta, karena kedudukan, karena pengaruh orang tuanya. Kan suka kadang-kadang muncul kesombongan semacam ini. Nggak langsung diceraikan. Apalagi main-main. Fa'idhuhunna, berikan nasihat. Kalau dia diberikan nasihat secara langsung, masih membandel, mungkin karena merasa apa? Ini kan untuk kepentingan kamu, laki-laki mau menang sendiri. Betul nggak? Suruh orang yang bijak, yang diterima untuk memberikan nasihat. Kemudian kalau tidak mempan nasihat, tidak langsung diceraikan. Wahjuruhunna fil madaji. Boykot, jangan gauli dia, ya, tapi di kamar. Jangan sampai anak dilibatkan. Saya pernah berjumpa dengan suami istri yang ribut, anak dilibatkan untuk bela ibunya. Begitu rukun, bapak ibu sudah lupa, anak apa? Terpengaruh. Akhirnya lama-lama rasa hormatnya pada orang tuanya hilang. Karena si anak dengar kejelekan bapaknya, si anak juga dengar kejelekan ibunya. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji. Kalau mau diboikot, hanya dalam kamar. Tidak digauli. Nah biasanya wanita yang punya keangkuhan, kesombongan, begitu diboikot, dia merasa kecantikannya tidak bermanfaat, dia akan gelisah. Dan subhanallah terjadi, begitu dia diboikot, tidak digauli, sebulan, 2 bulan, si perempuan mulai khawatir. Mulai ragu atas kecantikan dirinya. Sampai akhirnya si perempuan minta maaf kembali. Itu kiat yang kedua. Yang ketiga setelah itu, wadribuhun. Kalian dibolehkan memukul, bukan pukulan melampiaskan marah. Bukan di muka, bukan di badan, di bagian kaki. Dengan pukulan yang sifatnya mendidik. Kenapa? Kok Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan? Mungkin dianggap ini perbuatan kejam kan? Bukan tamparan, bukan pukulan di wajah, bukan di badan, tapi pendidikan. Ada ya, gangguan jiwa yang ada pada seorang wanita. Di mana kata-kata nasihat tidak berguna. Begitu dipukul, berubah. Ini mungkin bawaan disebabkan waktu kecil orang tuanya suka memukul dirinya. Sampai akhirnya menjadi trauma. Begitu dia mulai dewasa berumah tangga, dia merindukan pukulan. Nah, laki-laki yang baik merdeka akan berpikir jauh untuk melakukan hal ini. Tapi pilih antara dua, bercerai atau memperbaiki keadaan rumah tangga. Dan subhanallah, ya saya berjumpa dengan seorang wanita yang aneh dalam kasus ini. Wanitanya cantik, berpendidikan. Tiap suaminya berbicara, dia mengangkat suara tinggi-tinggi, bahkan depan orang tuanya. Mengajak bertengkar. Saya tidak mau benarkan perbuatan laki-laki, tapi sebagai pelajaran. Si suami tidak dihargai, ribut sama keluarganya, sampai suaminya malu. Dari lupa dia tampar muka istrinya. Subhanallah, begitu ditampar, berubah total. Marahnya hilang,
emosinya hilang, untuk bertanya sama suaminya, kamu minum apa? Suaminya kaget luar biasa. Nah, ini bukan berarti pembenaran terhadap perilaku semacam ini, tapi kita ingin ingatkan, kira-kira menurut Bapak Ibu mana yang lebih baik? Rumah tangga pecah, berantakan, dan si perempuan di saat menikah dengan pria lain juga akan melakukan hal yang sama. Atau diberikan terapi dengan cara seperti ini. Dan kita tahu kasus semacam ini bukan kasus yang ganjil. Wanita yang merindukan pukulan, betul? Apa istilahnya dalam itu? Ada satu gejala penyakit jiwa yang ada pada seorang wanita. Ya. Nah, kita lupa apa itu namanya. Jadi kita lihat Al-Quran menggunakan terapi yang ketiga ini pada saat akhir. Ini menunjukkan si wanita ini sudah kebangetan luar biasa. Pepatah Arab mengatakan al-aqil tughnihil isyarah. Orang yang berakal cukup dengan bahasa isyarat faham. Wal abdu la yughnihi illa al-asa. Jadi kata-kata pukulan itu sendiri saya terang-terangan wal iyadzubillah jangan sampai kita melakukan hal seperti ini. Walaupun saya lebih condong ke arah perpisahan daripada memukul, karena ini menodai kita sebagai seorang laki-laki. Tapi ini merupakan izin dari Allah untuk menyelamatkan wanita ini. Karena si laki-laki kalau menceraikan begitu saja, bisa si wanita menyesal di belakang hari. Apalagi kalau dia sudah punya anak. Betul nggak? Jadi ini merupakan syarrun la budda minhu. Hal yang buruk, tapi terpaksa dilakukan. Karena wanita yang punya gangguan jiwa ini menikah dengan siapapun sama kasusnya. Berarti bukan setiap wanita diperlakukan seperti ini. Nah, kita jumpai orang tanpa tahapan yang disebutkan sudah main tangan. Betul nggak? Jadi kita lihat bagaimana ini merupakan tahapan yang diajarkan Allah. Fa'in ata'nakum falatahu alaihin nasabila. Kalau mereka sudah taat, kalian nggak boleh cari-cari jalan lagi buat mereka. Innallaha kana aliyan kabir. Sungguh Allah maha tinggi, maha agung. Jadi jangan macam-macam. Kamu perlakukan istri kamu sebagai bawahan kamu dengan cara tidak baik, Allah akan hukum kamu. Nah, ini keindahan Al-Quran. Jadi Ustaz Abu Bakar, Mbak Nuning, bagaimana mungkin guyon bisa menjadi apa? Bisa menjadi kenyataan, padahal sumpah yang guyon saja dianggap tidak berlaku. Sedangkan berkaitan dengan perceraian ini masalah yang besar. Masalah yang tadinya sudah hidup bersatu di antara dua keluarga, disebabkan hal ini muncul kebencian. Kemudian anak menjadi korban. Padahal dalam surah Talaq disebutkan, dalam surah Talaq, ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai Nabi, kalau kalian ingin menceraikan istri-istri kalian, bukan Nabi yang menceraikan, kepada sahabat-sahabatnya kan, tetapi Nabi yang dipanggil karena Nabi diwajibkan mengawasi hal ini. Kalau kalian mau menceraikan istri kalian, ceraikan mereka pada saat mereka dapat memulai iddah mereka. Artinya pada saat suci sebelum digauli. Kalau pada masa sucinya pernah digauli suaminya, dia ceraikan, istrinya nggak sah cerainya. Atau masa haid diceraikan, tidak sah. Karena laki-laki nggak bisa, si perempuan nggak bisa memulai iddahnya. Dia hanya bisa memulai iddah pada saat suci. Berarti apa? Ada masa-masa tidak dibolehkan untuk menceraikan istri supaya laki-laki berpikir. Jangan emosi sesaat pulang dari luar ke rumah marah-marah diceraikan istrinya. Kemudian pada saat laki-laki menceraikan istrinya pada saat suci sebelum digauli, tidak boleh diusir dari rumah. La tukhrijuhunna min buyutihin wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Kalian tidak boleh usir mereka dari rumah. Mereka nggak boleh keluar dari rumah supaya tinggal sama-sama selama kurang lebih 3 bulan. Supaya apa? Berpikir apa betul sampean mau cerai. Nah biasanya kalau tinggal bareng-bareng sehari 2 hari masih jengkel, seminggu masih jengkel, lama-kelamaan terbayang dengan kenangan-kenangan manis dalam rumah tangga yang pada saat emosi tidak terbayang, yang kebayang jeleknya aja. Betul nggak? Dia lihat suami bikin teh sendiri, masakan sendiri. Si istri pertama-tama bilang, rasain kamu. Tapi lama-kelamaan hatinya terharu. Laki-laki juga lihat istrinya yang mukanya sedih. Ya. Apalagi kalau anak-anak bolak-balik di antara ayah ibunya. Ini akan mengharumkan hati mereka. Apa betul mereka sudah ingin berpisah. Dipertimbangkan secara matang, efek dan dampak. Kalau pada saat emosi nggak kedengeran semua ini, betul nggak?
nggak bakal keingetan. Kurang lebih 3 bulan itu 3 kali suci dan haid. Lalu Allah bilang, wa tilka hududullah, itu merupakan hududullah. Kata hududullah ini menjelaskan hukum ini langsung digariskan, ditetapkan oleh Allah. Wa man yata'adda hududahu faqad zalama nafsahu. Wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsahu. Orang melanggar hududullah, dia zalimi dirinya. La tadri la'allallah yuhditsu ba'da dzalika amra. Kamu enggak tahu. Sekarang marah-marah, emosian, pukul-pukulan, tahu-tahu kalian balik saling merindukan. Itu berkali-kali saya saksikan. Seorang laki-laki berantem cekek istrinya. Bayangin coba. Si perempuan datang mengadu kepada saya. Sudah punya anak 3. Perempuan 2, laki-laki 1. Marah-marah ribut. Bercerai. Akhirnya si ibu begitu si perempuan pulang, saya nggak ridho air susu saya untuk kamu kalau kamu balik ke suami kamu. Si perempuan bilang, nggak disuruh juga saya nggak mau. Pisah. Berapa bulan kemudian si perempuan datang ke rumah, silaturahmi. Si perempuan cukup cantik, Masya Allah. Dia mau dapat laki-laki yang lain juga mudah. Dia tanya-tanya, saya bilang bagaimana keadaan kamu sekarang? Baik, sudah nikah lagi belum? Kenapa kamu nggak balik lagi sama ayahnya anak-anak? Dia bilang, jangan-jangan sudah kawin lagi dia, Ustaz. Berarti ada apa? Ada minat. Karena kalau dibilang saya nggak mau, ya, tapi jangan-jangan sudah kawin lagi sama orang lain. Saya bilang belum. Setelah itu saya bisikin laki-lakinya untuk datang. Balik lagi. Padahal sudah cekek-cekekan. Ibunya marah-marah luar biasa. Saya bilang sama ibunya, dia balik sama suaminya. Allah melarang kamu untuk menghalang-halangi. Fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza tarabaw bainahunna bil ma'ruf. Kalau sampai nikah lagi sama orang lain, ada ayah yang baru yang tidak berhubungan sama anaknya, si bapak juga kalau menikah dengan wanita lain sama. Kenapa kalau mereka mau rujuk tidak disatukan kembali dengan syarat laki-lakinya tidak lagi memperlakukan istrinya dengan cara begini. Dan terkadang laki-laki suka terbawa emosi kalau perempuannya nantang. Kadang-kadang telak pinggang. Betul nggak Pak Nuning? Kadang-kadang disambut dengan kata-kata yang menyakitkan, akhirnya ribut. Sudah ribut, orang Tegal bilang jadi kobongan. Akhirnya kebakaran. Jadi kesimpulannya, hadis yang mengatakan 3 hal itu, 3 hal, seriusnya serius, guyonnya adalah serius, itu nikah, cerai, dan rujuk atau raja'ah, ini merupakan hadis palsu yang bertentangan dengan Al-Quran. Ini baini wa bain Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu siapa saja yang masih mengamalkan hadis ini, saya takut dia akan dituntut di hadapan Allah meninggalkan yang pasti, menerima yang meragukan. Berkaitan dengan kasus yang kedua, seorang laki-laki sudah menikah tapi matanya masih jelalatan ke sana kemari. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membimbing kita dalam kehidupan rumah tangga kita agar damai, aman, dan merasakan rasa sakinah, juga menumbuhkan rasa mawaddah dan rahmat, Allah perintahkan kita dalam surat An-Nur, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakan wahai Rasulullah kepada pria-pria yang beriman, walaupun sudah beriman, ya, untuk kebahagiaan mereka, keselamatan mereka, ketenangan hidup mereka, hendaknya mereka membatasi pandangan mata mereka, jangan jelalatan dan liar. Dzalika azka lahum. Itu akan lebih menjaga kesucian jiwa mereka. Menjaga hati mereka agar tetap dalam keadaan jernih. Karena kalau sudah keruh yang pusing, dirinya sendiri. Itu akan lebih menjaga kesucian mereka, kesucian rumah tangga mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sungguh Allah Maha tahu tentang apa yang mereka perbuat. Kata sana'a yasna'u dalam bahasa Arab itu menunjukkan sina'ah, kerajinan. Orang yang bekerja sebagai pengrajin emas, penjahit, ya, itu dikatakan sona. Nah,
seorang sebetulnya merajut, menjahit ya, kehidupannya dengan tangannya. Kalau dia menjaga pandangan matanya, maka dia berarti telah apa? Mempersiapkan dirinya untuk hidup dalam suasana damai dan tenang. Tapi begitu dia mengumbar matanya jelalatan ke sana kemari, pepatah Arab mengatakan seperti yang Al-Asma'i katakan, ra'aital ladzi la kulluhu qadirun alaihi wala an ba'dihi anta sabirun. Kamu melihat banyak hal yang enggak mampu kamu miliki semuanya. Kalau kamu diberikan kemampuan untuk memiliki, kamu juga gak bakal sabar, gak bakal tahan, betul gak? Untuk menjaga semuanya. Dalam satu hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "An-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis." Pandangan mata ini bisa menjadi panah beracun dari panah iblis yang masuk ke hati kita. Panahnya dicabut, racunnya menyebar. Faman tarakaha mimma khafati abdaltuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Orang kalau menjaga matanya, aku akan gantikan dengan rasa manisnya iman yang dirasakan dalam hatinya. Jadi kepada saudara kita, kalau Anda mengumbar pandangan mata Anda yang menderita. Akhirnya tidak cukup dengan 1, 2, tidak cukup dengan 2, 3, tidak cukup dengan 3, 4. Walaupun Anda menikahi 1000 wanita, jangan harap Anda puas. Syahwat tidak pernah mengenal puas. Semakin banyak bahan bakarnya, semakin besar apinya. Oleh karena itu, kita jaga bahan bakarnya ya, agar tidak berlebihan. Ada istri kita, betul nggak, yang dihalalkan Allah. Dia merupakan wanita tercantik yang kita apa? Yang kita miliki, karena dia pasangan yang dihalalkan Allah. Kecantikan di luar bukan milik kita, merupakan kecantikan beracun. Nah, bagi kaum wanita juga Allah mengatakan, wa qul lil mu'minati yaghdubna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Katakan juga wahai Rasulullah kepada kaum wanita, kepada wanita-wanita yang beriman agar menjaga pandangan mata mereka jangan diumbar dan liar. Akhirnya buat mereka capek, letih, mau ini, mau itu, mau ini. Akhirnya minta sama suami-suami nggak mampu, mulai pandangan matanya ke sana kemari mendatangkan penderitaan. Akhirnya mulai dibandingkan suaminya dengan suami orang lain. Si fulan bisa belikan ini, si fulan bisa belikan ini. Atau matanya diumbar liar, dia lihat suaminya tidak setampan pria-pria di luar, tidak romantis, tidak ini, akhirnya mendatangkan penderitaan buat dirinya. Suami orang bukan suami kamu. Dan belum tentu yang kamu indah lihat luar indah seperti kenyataannya. Bisa-bisa dia mesra, hangat pada istrinya, ternyata begitu kamu temui, suami kamu lebih baik juga, suami kamu tidak bermuka-muka, tidak berpura-pura. Lebih baik kita jaga perasaan kita pada suami kita, jangan kita biarkan liar memandang ke sana kemari. Jadi jaga pandangan mata mereka, kemudian wala yubdina zinatahun illa ma dhahara minha. Jangan mereka nampakkan hiasan tubuh mereka kecuali yang Allah bolehkan tampak, seperti wajah, tangan. Kalau dia jaga dirinya, Allah jaga suaminya. Suami perempuan yang suka mengumbar tubuhnya untuk dipandang oleh pria-pria yang lain, berarti suami juga akan terbuka matanya pada wanita-wanita yang lain. Suami yang menjaga pandangan matanya, Allah jaga istrinya. Istri yang menjaga dirinya, Allah jaga juga suaminya. Jadi tanpa saling menjaga, mustahil hidupnya akan bahagia. Jadi bukan hanya laki-laki yang diperintahkan menjaga, istri juga diperintahkan menjaga. Nah, angelnya zaman sekarang, Mbak Nuning, masing-masing menuntut haknya tanpa menjalankan kewajibannya. Masing-masing suka mengkambing hitamkan pasangannya, bukan mengoreksi dirinya. Bagaimana kebahagiaan akan ditemukan? Jadi kalau seandainya Anda merasakan perasaan yang tidak nyaman karena mengumbar pandangan mata Anda, Rasul sudah ingatkan, pandangan yang tidak benar bagikan panah beracun dari panah iblis. Saya sebagai laki-laki merasakan, pernah berpindah-pindah, tinggal di Indonesia, tinggal di Mesir, berhadapan dengan cobaan pada masa-masa puber, kita nggak jaga pandangan mata, kita hanya mendatangkan penderitaan. Padahal yang kita lihat belum tentu seindah kenyataannya. Kalau Allah berikan, belum tentu kita akan bahagia. Oleh karena itu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah,
Mari bersama-sama kita ikuti petunjuk Allah. Jaga pasangan kita, jaga juga pandangan kita. Cintai, perlakukan pasangan kita dengan mulia, akan menumbuhkan kecintaan, kehangatan di hati kita. Begitu juga sebaliknya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi Mas Krisna, menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah itu luar biasa sekali yang harus disiapkan. Jaga hati, jaga telinga, jaga mata, dan jaga pikiran serta jaga yang lain. Tapi yang jelas Allah akan memudahkan segala sesuatunya ketika kita berada di jalur yang memang seharusnya. Yuk kita dengar apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita kepada Allah yang senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan yang menuju kepada suatu hal yang terbesar. Kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah kepada kita sesuatu yang besar. Tidak yang kecil. Tidak ada yang kecil. Tidak bisa. Bagaimana sesuatu yang besar tersebut menjadi kecil? Tidak kelihatan. Tapi yang besar itu yang terlihat. Namun yang besar tidak menjadi kelihatan. Yang besar tidak terlihat, maka yang kecil lah yang dilihat. Yang kecil inilah yang menjadikan perhatian kita. Yang kecil-kecil ini membuat diri kita senantiasa selalu yang memberikan sesuatu yang menyenangkan, menikmati. Akhirnya kita terjerumus yang kecil-kecil ini. Kita terbiasa melihat yang kecil-kecil. Akhirnya yang terlihat dari yang kecil masuk kecil lagi, masuk kecil lagi. Nah di situ kita asik dengan yang kecil-kecil, maka yang terjadi dapatnya yang kecil-kecil. Sedangkan Allah sudah memberikan yang besar, yang lapang, yang luas. Kita tidak pernah memperhatikan. Oleh karena itu, perhatikan yang besar, yaitu istri kita. Istri kita itu yang besar. Yang kecil itu bukan punya kita, bukan bagian dari hidup kita. Jadi keinginan kita kepada yang kecil-kecil ini menjadikan sesuatu hal yang menikmati. Ambil yang kecil, ambil yang kecil. Sebagaimana seorang yang tadi diterangkan bahwa baru menikah 3 bulan, dia sudah terlihat ke sana kemari, tergoda dengan perempuan-perempuan yang menarik. Jadi selama 3 bulan tersebut sudah ganti berapa wanita. Sebelumnya, pastinya dia sebelumnya juga mempunyai sesuatu teman yang dekat dengan dia. Tapi hanya di dalam telepon, di chatting, hanya sebatas itu. Namun yang terjadi apa? Dia akan terus menerus. Dan sekarang ini banyak hubungan itu di antara telepon dengan telepon. Dengan chatting dengan chatting. Dengan seperti itu terjadilah sesuatu yang kita tidak inginkan. Dia bisa melakukan itu dengan berbagai macam. Perbuatannya di situ menimbulkan sesuatu maksiat. Bagaimana kita menghindari perbuatan-perbuatan ini? Perbuatan-perbuatan ini yang tidak baik. Istri kita adalah yang baik. Bagaimana kita meninggalkan perhatian itu? Sesuatu yang baik. Yang baik itu adalah istri. Nah, perhatikan kebaikan istri. Jadi, yang diperhatikan adalah kebaikan istri. Bagaimana kebaikan istri? Terus diucapkan, disebutkan, dikatakan kebaikan-kebaikannya. Perbuatan baik menaruh
minum, itu katakan baik. Kita sebutkan, bukan kita biarkan. Kita diberikan sesuatu makanan, kita bilang subhanallah, masya Allah, baik banget kamu. Seringkan kata-kata ini. Lah kalau kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan ini menjadi kedekatan kita sama istri yang terus-menerus menjadikan keakraban, menjadikan mawadah, rahmat akan turun. Dan kita tidak akan stop, kita akan tinggalkan. Namun pikiran-pikiran kita, perasaan kita tergoda dengan permasalahan yang dimana dia mencari yang di kesempatan lain dia ngelihat lagi, oh berarti kita naik yang kedua, kita naik yang tahapan kedua. Bagaimana tahapan kedua? Perhatikan bahwa apa yang kedua itu tidak baik. Kita katakan tidak baik. Dan kita katakan tidak baik. Ketika kita mau meng-chatting wanita, kita katakan tidak, atau kita katakan itu tidak baik, itu irasional, itu enggak masuk akal. Karena baru di-chatting sebentar, setelah itu cari lagi yang lain. Chatting sebentar, cari yang lain. Jadi pikirannya dia kemana-mana. Maka kita katakan tidak perlu, tidak akan pernah bisa. Katakan tidak perlu. Jadi pada saat mau chattingan kita katakan tidak perlu, tidak baik. Itu kata-kata itu yang menjadikan kekuatan daripada dorongan itu. Jadi dorongan-dorongan semangat itu akan tertinggal ketika kita menolaknya. Ketika kita menolak dorongan tersebut, dia akan meninggal. Karena dia tidak akan pernah bisa. Seorang yang selalu keranjingan dalam video porno, dia tidak akan pernah bisa. Dia akan selalu memperhatikan itu. Walaupun berbagai macam persoalannya, dia akan terus memperhatikan. Dia akan memperhatikan bagaimanapun caranya. Karena dia sudah keranjingan dalam proses penelitian, ya. Jadi 2 jam dia menonton selama 20 hari. 2 jam dia menonton selama 20 hari, dia terus-menerus menonton, melihat film-film yang seperti itu akan masuk ke dalam sel otaknya dia, kepada limbiknya dia. Nah, di situ dia masuk ke dalam prosesnya. Di saat itu dia akan mendorong dia. Dan selanjutnya, setelah 20 hari, 21 hari, 22 hari, 23 hari, dia dengan mudahnya. Pertama dengan pengen tahu 2 jam, terus menerus, maka dia akan terus dan lama. Apalagi yang sudah 2 tahun, apalagi yang sudah 3 tahun. Ini dilakukannya sejak SMP sampai dia menikah. Bagaimana? Itu persoalan dia dengan wanita-wanita yang dari luar negeri, yang dari dalam negeri, pokoknya semua wanita dia melakukan. Jadi namanya sudah terkenal. Ketika lagi baca buku, hilang. Karena pikirannya selalu terbayang dengan wanita-wanita itu. Oleh karena itu, katakan tidak baik. Tidak baik. Ketika lagi mau chatting, katakan tidak baik. Yang pertama, perhatikan istri kita. Istri kita yang baik. Dan katakan, sampaikan, menyampaikan. Jadi ketika dia mau istri memberikan sesuatu, katakan, Masya Allah, baik banget kamu. Dan yang kedua, waktu kita mau chatting, kita tolak. Tidak benar, tidak baik.
Itu yang menjadi perhatian kita. Dan yang ketiga, perhatikan sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik, di mana ada benda-benda di situ. Perhatikan benda-benda tersebut. Apa saja yang kamu lihat, sebutkan kata-kata itu. Jadi ketika kita lagi main, kita lihat ada lukisan, ada jam, ada apa saja, kita perhatikan. Nanti kemudian balik lagi, dan kemudian muncul itu kita lihat benda-benda yang ada. Teruskan, realitakan pikiran kita. Ketika pikiran kita realita, maka dengan mudahnya perhatian kita terarah. Insya Allah, apapun yang terjadi, bahwa perhatikan istri kita yang menarik, istri kita yang baik. Ketika memberikan, ucapkan sesuatu yang baik. Ucapkan. Karena kata-kata ini jarang kita sebutkan. Tapi sekarang kita bilang, terima kasih. Masya Allah enaknya. Baik banget kamu. Dan yang kedua, tolak. Kata-kata itu ketika lagi mau chatting, katakan tidak baik. Tidak baik. Dan itu yang terbaik. Dan yang ketiga, perhatikan yang lingkungannya. Nah, insya Allah, penyimpangan kita terhadap sesuatu yang bukan milik kita, karena itu irasional, karena itu nggak masuk akal, kembali kepada realita yang nyata, yang jelas, insya Allah itu akan hilang. Tapi tidak dengan mudah. Tidak dengan mudah. Harus terus menerus. Walaupun dia tidak bisa melawannya lagi, lawan lagi. Insya Allah bisa. Terima kasih. Luar biasa sekali, ikhwan akhwat. Sayang, lagi-lagi kita dibatasi waktu ya. Aha. Ustaz Abu Bakar lagi panjang lebar menunjukkan kiat bagaimana untuk mengalihkan perhatian kita. Dan Al-Quran berikan bimbingan kepada kita dengan cara kita banyak-banyak mengerjakan salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Saya merasakan di saat saya menghadapi urusan, menghadapi kegelisahan, menghadapi kekeruhan, saya berwudu, salat di siang hari atau di malam hari. Salat, dekatkan diri, fokuskan perhatian kita pada Allah. Kalau perlu kita menangis pada saat sujud. Itu subhanallah cepat sekali menyingkap segala kesedihan. Kemudian saya juga ingatkan pada ibu-ibu, ya, biasakan suami makan di rumah. Kepada bapak-bapak juga untuk menjaga kebersihan hati, makan di rumah dan usahakan tidak makan di luar sering-sering. Kebiasaan makan di luar ya, itu berpengaruh terhadap jiwa kita. Terbiasa makan dari masakan istri akan mempererat hubungan di antara kita semuanya. Ini masalah sepele, tapi bagi seorang wanita di saat dia masak, dia melayani suaminya, itu menjadi ikatan yang mempererat hati suami. Tapi suami yang biasa makan di luar, keterikatan dengan istri juga semakin lemah. Ini bukan merupakan khayal, tapi boleh buktikan. Oleh karena itu saya pribadi sendiri, saya berusaha untuk selalu makan di rumah, ya, tidak makan di luar. Terkadang saya keluar kota pun saya bawa makanan, kecuali kalau tidak ada jalan, kita mampir ke restoran yang kira-kira kita pandang baik dan bersih. Jadi salat, baik di siang hari, di malam hari, bisa kita menghadapi masalah sebagaimana dalam hadis Inna Rasul sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faz'a ila shalah. Rasul begitu berhadapan dengan urusan yang berat, lari ke salat dia. Berarti kita lari ke dalam dekapan rahmat Allah. Dan usahakan bapak-bapak, ibu jangan suka keluyuran apalagi malam hari. Usahakan jadikan kebahagiaan dalam rumah. Pertama mungkin berat karena biasa pergi kan, biasa keluyuran. Tapi usahakan di rumah, nikmati bersama-sama mengaji.
saksikan siaran-siaran tayangan yang baik bersama-sama akan lebih nikmat. Kalau di luar akan menimbulkan apa? Ketagihan nanti. Akhirnya nggak tahan di rumah, selalu laki-laki cari kesibukan di luar bersama teman-temannya. Perempuan juga akhirnya cari kesibukan. Akhirnya masuk syaitan ke dalam hati keduanya. Wal'iyadzubillah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini semua menjadi sesuatu yang bisa kita genggam erat maju ke depan. Tidak mudah memang. Ya, Mas Krisna, waktu kita habis. Ya, Yohan dan Awad, demikian tadi nasihat-nasihat diberikan oleh guru-guru kita tentang problem-problem yang masuk ya. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan bagi kita semua dan menjadi baik keadaannya. Baik, saya Muhammad Krisna, Ondia Atep Setiabudi dan juga Algi mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.